Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita. Selamat datang pada video edukasi kesehatan dengan tema pemantauan tanda bahaya pada kehamilan. Kehamilan merupakan proses yang alami, namun tidak semua kehamilan berlangsung tanpa risiko. Oleh karena itu, setiap ibu hamil dan keluarga perlu memahami tanda-tanda bahaya yang dapat muncul selama kehamilan. Dengan mengenali tanda bahaya sejak dini, komplikasi dapat ditangani sehingga keselamatan ibu dan janin dapat terjaga. Mengapa pemantauan itu sangat penting? Karena sebagian besar komplikasi kehamilan dapat dicegah apabila tanda bahaya dikenali sejak awal. Pemantauan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga ibu hamil dan keluarga. Pemeriksaan kehamilan secara rutin memungkinkan masalah kesehatan deteksi lebih cepat sehingga penanganan dapat diberikan sebelum menjadi lebih berat. Ingat, semakin cepat komplikasi dikenali, semakin besar peluang ibu dan bayi tetap sehat. Adapun tanda bahaya pada kehamilan, yang pertama ada perdarahan pervaginal. Perdarahan selama kehamilan merupakan salah satu bahaya yang tidak boleh diabaikan. Pada trimester pertama, perdarahan yang disertai nyeri, perut atau kram dapat berpengaruh pada ancaman keguguran maupun kehamilan ektopik. Sementara pada trimester kedua dan ketiga, perdarahan dapat disebabkan oleh plasenta previa atau solusio plasenta yang memerlukan penanganan segera di rumah sakit. Apabila ibu mengalami perdarahan sekecil apapun, segera datang ke fasilitas kesehatan dan jangan menunggu hingga perdarahan bertambah banyak. Kemudian ada juga tanda bahaya pada kehamilan yaitu hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah memang seringkali terjadi pada awal kehamilan. Namun, apabila muntah yang berlangsung secara terus-menerus hingga tidak dapat makan maupun minum, kondisi ini disebut dengan hiperemesis gravidarum. Jika tidak ditangani dengan segera, maka ibu dapat mengalami dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Selain itu, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius juga harus diwaspadai karena dapat menjadi tanda bahaya adanya infeksi yang membahayakan ibu maupun janin. Kemudian ada preeklamsi dan eklamsia. Preeklamsi merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan pembekakan pada wajah, serta tangan dan kaki. Apabila kondisi ini berkembang menjadi kejang, maka disebut dengan eklamsia, yang merupakan keadaan darurat medis. Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah sakit kepala yang hebat, kemudian pandangan mata yang kabur, dan nyeri pada ulu hati. Jika gejala tersebut muncul, maka segera cari pertolongan medis terdekat. Kemudian tanda bahaya utama. Selain perdarahan dan preeklamsi, terdapat beberapa tanda bahaya lainnya yang harus segera dikenali. Di antaranya adalah gerakan janin yang berkurang, ketuban pecah sebelum waktunya, serta nyeri perut yang hebat dan menetap. Semua kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan pada kehamilan dan membutuhkan pemeriksaan segera oleh tenaga kesehatan. Batas pemantauan gerakan janin. Gerakan janin merupakan salah satu indikator kesehatan bayi di dalam kandungan. Mulailah menghitung gerakan janin pada waktu yang sama setiap hari selama 2 jam. Secara umum, ibu diharapkan merasakan minimal 10 gerakan dalam 2 jam. Apabila gerakan janin jauh berkurang atau bahkan tidak terasa sama sekali, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Ingat, selamatkan ibu dan janin adalah prioritas utama.
Langkah penanganan awal. Apabila muncul tanda bahaya kehamilan, hal yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak panik. Posisikan ibu miring ke kiri agar aliran darah menuju janin tetap normal. Jangan mengkonsumsi obat tanpa anjuran tenaga kesehatan dan segera menuju puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin baik hasil yang akan dicapai. Matrik resiko trimester, yang pertama, setiap trimester memiliki resiko yang berbeda. Pada trimester pertama, perhatikannya adalah resiko keguguran dan kehamilan ektopik. Pada trimester kedua, tenaga kesehatan akan memantau pertumbuhan janin dan kondisi ibu. Sedangkan pada trimester ketiga, resiko seperti preeklamsi, perdarahan, maupun persalinan prematur menjadi perhatian utama. Karena itu, pemeriksaan kehamilan harus dilakukan secara rutin dan sesuai jadwal. Penyebab komplikasi. Beberapa penyebab komplikasi kehamilan antara lain preeklamsi, perdarahan obstetrik, infeksi, anemia, dan penyakit penyerta yang telah dimiliki oleh ibu sebelum ibu hamil. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan ibu maupun janin apabila tidak terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Peran layanan kesehatan. Layanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Pemeriksaan antenatal care atau ANC secara rutin, penggunaan buku KIA, edukasi kesehatan, serta akses yang mudah ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, ibu hamil, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kehamilan yang sehat. Demikian materi kita mengenai pemantauan tanda bahaya pada kehamilan. Mari sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan ibu dengan mengenali tanda bahaya sejak dini, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, dan segera mencari pertolongan apabila muncul keluhan yang mengkhawatirkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.